Selamat pagi anak-anak kelas 4. Hari ini kita akan belajar matematika. Dan ya, sebelum Ibu Cynthia mulai materi, Ibu Cynthia mau tanya dulu ke anak-anak. Ada yang masih ingat apa yang sudah kita pelajari minggu lalu? Oke, ya, jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang bilangan prima dan faktorisasi prima. Ya, bilangan prima dan juga faktor prima dan juga faktorisasi prima. Nah, di pertemuan kali ini kita juga masih akan belajar tentang bilangan prima dan faktor prima. Jadi Bu Cynthia akan mengulang lagi supaya anak-anak lebih paham seperti itu. Jadi, yuk kita ingat kembali ya. Nah, apa yang dimaksud dengan bilangan prima? Jadi, bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dua angka saja, yaitu angka 1 dan bilangan itu sendiri. Ya. Dan contoh-contoh bilangan prima harusnya anak-anak juga sudah tahu ya. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Ya, dan seterusnya 29, 31 ya. Contohnya ya, kalau 2 berarti hanya bisa dibagi 2 bagi 2 dan 2 bagi 1 seperti itu. Atau Ibu Cynthia balik ya. Ibu Cynthia pernah menjelaskan yang cuma dikali 1 saja dengan dikali bilangan itu sendiri. Ya, misalnya kalau 2 hasilnya hanya 1 kali 2, hasilnya 2. Ya, 3 hanya bisa dikalikan 3 dikali 1 seperti itu. Jadi bisa biar lebih paham ya. Nah, itu bilangan. Nah, kita lanjut ke faktor prima. Apa yang dimaksud dengan faktor prima? Faktor prima adalah faktor dari bilangan tertentu yang merupakan bilangan prima. Jadi faktor dari bilangan tertentu yang merupakan bilangan prima, ya. Nah, Bu Cynthia kasih contoh. Misalnya kita mau mencari faktor prima dari 36. Tentukan faktor prima dari 36. Nah, pertama-tama kita harus mencari faktor biasanya dulu. Ya, dengan cara Ibu Cynthia pakai cara tabel faktor ya. Jadi kita cari faktor prima, faktor biasa dulu dari 36. Jadi ada 1 kali 36 bisa 2 kali 18, 3 kali 12 dan 4 kali 9. Itu adalah faktor dari 36. Ya, berarti 1, 2, 3, 4, 9 harusnya ya 9, 12, 18 dan 36. Ya, ini harusnya 9 ya. Nah, berarti faktor primanya adalah 2 dan 3. Ya, kenapa 2 dan 3? Karena hanya itu yang bilangan prima ya, yang ada di faktor 36. Jadi caranya adalah cari dulu faktor biasanya dan tentukan faktor primanya. Bu Cynthia kasih contoh lagi, misalkan kita mau menentukan faktor prima dari 18. Kita cari dulu faktor biasanya. Di sini ada 1 kali 8, 2 kali 9 dan 3 kali 6 ya, yang hasilnya merupakan 18. Jadi kita tulislah faktornya. Berarti ada angka 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Setelah itu kita cari nih faktor primanya dari 18. Oh, ya bilangan prima yang ada di sini hanya angka 2 dan 3 yang merupakan bilangan prima. Jadi faktor prima dari 18 adalah 2 dan 3. Ya, contoh terakhir ya. Ibu Cynthia kasih contoh tentukan faktor prima dari 80. Ya, jadi kita cari faktor biasanya dulu menggunakan tabel faktor supaya lebih gampang. Dan setelah itu baru kita cari faktor primanya. Nah, menentukan faktor anak-anak harusnya sudah tahu ya. Jadi di sini ada 1 kali 80, lalu 2 kali 40, 80, 4 kali 20, 80, dan 5 kali 16 itu juga 80, dan 8 kali 10, 80. Jadi
faktornya 80 adalah semua yang ada di dalam tabel ya. Berarti ada 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40, dan 80. Oke, setelah itu baru kita mencari bilangan-bilangan prima. Jadi faktor primanya di sini adalah bilangan prima yang ada di faktor dari 80. Nah, bilangan prima yang ada adalah 2 dan 5. Selain itu semuanya bukan bilangan prima, jadi jangan diambil. Nah, faktor prima dari 80 adalah 2 dan 5. Paham ya? Sekarang kita mau belajar faktorisasi prima. Kalau tadi faktor prima, sekarang faktorisasi prima. Apa yang dimaksud faktorisasi prima? Adalah cara menyatakan bilangan prima dalam bentuk perkalian. Ya, cara menyatakan bilangan prima dalam bentuk perkalian. Ini Ibu Cynthia lebih singkatkan ya supaya anak-anak mengerti. Cara menyatakan bilangan prima dalam bentuk perkalian. Kalau di buku itu lebih panjang ya. Di halaman 60, faktorisasi prima adalah cara menyatakan bilangan prima dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima ya. Supaya lebih gampang Ibu Cynthia singkatkan. Nah, Ibu Cynthia kasih contoh dulu. Misalkan kita menentukan faktorisasi prima dari 28. Ya. Kita menggunakan pohon faktor ya supaya lebih gampang. Dengan menggunakan pohon faktor. Ada juga yang Ibu Cynthia pernah kasih contoh dengan menggunakan tabel begitu ya, tapi Ibu Cynthia terbiasa dengan menggunakan pohon faktor ya. Nah, kita buatlah dulu pohon faktornya. Jadi di sini kita mau buat 28 ini dengan kita bagi dulu ya. Kita bagi 28 ini kita bagi 2 dulu. Jadi kita mulai dari angka 2. Ya. Kita bagi 2, bisa enggak dia dibagi 2? Kalau misalnya dia tidak bisa dibagi 2, kita lanjut ke bagi 3. Ingat mulai dari angka yang paling bawah ya, yaitu angka 2. Tapi bukan di 1 ya, karena kalau 1 hasilnya sama. Jadi kita membagi 2, angka 28. Nah, 28 bagi 2 bisa ya, hasilnya 14. Lalu 14 ini kita bagi 2 lagi. Ya, kalau masih bisa dibagi 2. Kalau sudah tidak bisa berarti lanjut ke pembagian misalnya bagi 3 seperti itu ya. Dibagi 2 masih bisa ya. 14 bagi 2 hasilnya 7. Ya. 7 apakah masih bisa dibagi 2? Tidak bisa. Bagi 3 tidak bisa. Bagi 4, bagi 5, bagi 6 tidak bisa. Bagi 7 sudah habis ya. 1 berarti tidak usah lagi. Jadi perhatikan dari sini ya, 28 ini dibagi 2 hasilnya 14. 14 dibagi 2 hasilnya 7. Sampai sini sudah habis. Nah, faktorisasi prima dari 28 adalah yang pembagi-pembagi ini tadi ya, 2, 2, 7. Ya, jadi kita hitung 2 kali 2 kali 7 ya. Kita cek ya, 2 kali 2 4, 4 kali 7 28. Betul ya. Nah, penulisannya seperti ini. Berarti karena 2-nya ada 2, ada 1, ada 2. Berarti tulisnya 2 pangkat 2 dikali 7. 7 tidak ada pangkatnya karena cuma 1. Sebenarnya ada pangkatnya ya, pangkat 1. Tapi karena pangkat 1 tidak perlu ditulis. Jadi cukup tulis 7 saja. Jadi faktorisasi prima dari 28 adalah ini. 2 pangkat 2 dikali 7. Oke, Ibu Cynthia kasih contoh satu lagi supaya lebih paham. Tentukan faktorisasi prima dari 40. Ya, pertama-tama kita buat dulu pohon faktornya. 40 ini kita bagi 2 dulu. Apakah bisa dibagi 2? Bisa ya, 40 dibagi 2 hasilnya 20. 20 kita bagi 2 lagi kalau masih bisa. Ternyata masih bisa ya. 20 dibagi 2 hasilnya 10.
Kita bagi 2 lagi, apakah masih bisa? Nah, masih bisa ya, bagi 10 bagi 2, hasilnya 5. Ya. Nah, kalau ini Ibu Cynthia jelaskan dengan cara membagi. Sebenarnya sama juga kalau Ibu Cynthia balik dikali. Ya, misalkan 40 ini 2 dikali berapa supaya hasilnya 40. Ya, jadi 2 dikali 20 ya. Jadi ini perkalian. Ya. 2 dikali 20 hasilnya 40. Sekarang berapa kali berapa hasilnya 20? Kita cari perkalian 2 dulu ya. 2 dikali berapa supaya hasilnya 20? 2 dikali 10. Seperti itu. Lalu 10 ini masih bisa enggak? 2 dikali 5 hasilnya 10. Nah 5 ini sudah cukup karena tinggal 1 dikali 5 ya, jadi tidak perlu lagi. Nah kita mau menuliskan faktorisasi primanya. Nah faktorisasi prima dari 40 kita tulis hasil perkalian yang ini ya. Berarti ada 2, ada 2, ada 2 dan 5. 2-nya ada 3 ya. Dan 5-nya ada 1. Jadi kita tulis 2 pangkat 3, kalau 2-nya ada 3 berarti pangkat 3. 2 pangkat 3 dikali 5. 5 tidak ada pangkat, hanya 1 pangkatnya, jadi tidak perlu ditulis. Ya. Sudah lebih mengerti ya? Satu contoh lagi supaya lebih paham. Tentukan faktorisasi prima dari 30. Oke, kita buatkan pohon faktornya. 30 ini kira-kira ada enggak perkalian 2? Bisa enggak 2 dikali berapa hasilnya 30? Berarti kita lihat 2 dikali 15. Bisa ya? Nah, untuk yang 15 ini ada enggak 2 perkalian 2 yang hasilnya 15? 2 tidak ada ya. Berarti yang ada hanya lanjut ke 3. Ada ya? Berarti 3 dikali 5. 5 ini sudah paling akhir ya, jadi tidak perlu lagi. Nah, di sini berarti sudah selesai. Hasilnya di sini berarti ada 2, ada 3, ada 5. Berarti faktorisasi prima dari 30 ada 2 dikali 3 dikali 5. Nah, bagian ini tidak ada yang dipangkatkan ya, karena masing-masing itu hanya 1. 2-nya ada 1, 3-nya ada 1, dan 5-nya ada 1. Jadi faktorisasi primanya memang hanya 2 kali 3 kali 5. Sampai sini paham ya? Untuk faktorisasi prima. Nah, jadi Ibu Cynthia harap penjelasan Ibu Cynthia tadi tentang bilangan prima sudah lebih mengerti, anak-anak sudah lebih mengerti, dan juga untuk faktorisasi prima. Nah, sekarang Ibu Cynthia mau cek apakah anak-anak sudah lebih paham. Kamu kerjakan latihan ini ya di buku matematikamu. Kalau kamu bingung, kamu lupa, kamu boleh memutar lagi penjelasan Ibu Cynthia ataupun melihat contoh yang ada di buku catatanmu yang minggu lalu sudah pernah dipelajari. Boleh juga mengulang lagi video yang Ibu Cynthia jelaskan tadi. Di bagian pertama, nomor 1 dan 2 ini tentukan faktor prima. Jadi di kotak yang pertama ini adalah menentukan faktor prima. Di kotak yang kedua itu menentukan faktorisasi prima. Beda ya, faktor prima dan faktorisasi prima. Ada 4 nomor ya, masing-masing 2 nomor. Faktor prima 2 nomor, faktorisasi prima 2 nomor. Ya, silakan dikerjakan, berusaha ya. Kalau belum mengerti, belum tahu, belum paham, lihat lagi penjelasan. Berusaha untuk bisa ya. Harus lebih semangat belajar ya. Oke, itu saja ya materi Bu Cynthia untuk matematika hari ini. Tetap semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.